Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkan sesuatu, pasti dalamnya terdapat hikmah. Dan di antara hikmah zakat fitri, sebagaimana yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin. Setidaknya ada dua hikmah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membayarkan zakat fitri ini. Yang pertama adalah kata Nabi, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih orang-orang yang siang. Dari apa? Dari lagwi warafath, dari perbuatan yang sia-sia maupun perbuatan keji. Jadi orang shaim seperti kita ketika puasa itu kan kadang melakukan amal-amal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian kadang kita berlaku keji, menggibah dan seterusnya itu. Maka dengan zakat fitri itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan, pahala yang baik. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan kepada fakir miskin. Jadi hikmah zakat fitri adalah agar apa? Ketika Idul Fitri itu orang-orang miskin mereka tidak khawatir dengan makanannya. Mereka berbahagia, mereka senang. Karena Idul Fitri itu adalah Yaumul Aid, hari raya kita, hari raya berbahagia. Maka kaum muslimin harus berbahagia. Orang miskin tidak boleh sedih. Mereka harus mendapatkan makanan agar mereka tidak berpikir hari ini saya makan apa. Itu hikmah di zakat diwajibkannya zakat fitri. Barakallahu fikum. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Asy-Syafi'i contohnya, beliau berpendapat boleh membayarkan zakat di awal Ramadan, Bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat setiap tahunnya itu boleh langsung dibayarkan zakat fitri. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah kalau bisa zakat fitri itu dibayarkan dekat dengan Yaumul Aid, Idul Fitri. Sebagaimana ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kanu yu'tunaha qoblal fitri biyaumin aw yaumaini. Adalah para sahabat itu membayarkan zakat fitrahnya itu, zakat fitrinya itu sehari atau 2 hari sebelum Yaumul Aid. Itu disebabkan karena Rasulullah SAW bersabda, "Ugnuhum anit tawaf bihadzal yaum." Atau kama qala, cukupilah mereka kaum fakir miskin dari berkeliling-keliling mencari nafkah pada hari ini, yaitu hari Raya Idul Fitri. Ya, maknanya zakat fitri ini karena hikmahnya adalah untuk membahagiakan orang fakir miskin di hari Aid, maka hendaknya kita bayarkan ketika dekat dengan Yaumul Aid agar mereka berbahagia pada hari Idul Fitri tersebut. Barakallahu fikum. Di sini para ulama juga berbeda pendapat. Apakah boleh zakat fitri dengan uang atau harus dengan bahan makanan pokok? Ada yang berpendapat membolehkan dengan uang karena untuk menyesuaikan kondisi. Contohnya hari ini orang-orang miskin biasanya kalau dikasih beras yang banyak kadang malah bingung karena sudah punya beras, kadang kebutuhan yang diinginkan oleh orang miskin ini bisa pakaian, bisa mungkin yang menunjang kebahagiaannya, karena dari hikmah zakat fitri itu membahagiakan mereka. Tetapi kalau kita melihat kepada dalil yang lebih kuat, pendapat adalah menggunakan bahan makanan pokok sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW atau sebagaimana hadis farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sa'irin. Rasulullah menyebut sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sa' dengan kurma dan 1 sa' dengan gandum. Jadi kalau menurut saya pendapat yang lebih kuat adalah bahan makanan pokok. Barakallahu fikum. Oh, boleh sekali. Jika
zakat fitrah dibayar lebih, oh boleh, tetapi tetap yang zakat fitrah itu 1 sa'. Kalau sekarang mungkin eh, berapa? 3 kilo ya, 3 kilo. Kalau mau dilebihkan 5 kilo, 10 kilo, ya semoga itu dinilai sedekah baginya. Jadi melebihkan itu lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Kalau zakat fitri untuk membangun masjid, itu boleh kalau contohnya ada fakir miskin diberi zakat fitri, sudah diberikan, ditasarufkan pada fakir miskin, orang miskin. Kemudian orang miskin tadi itu merasa pengen beramal solih, mungkin dia zuhud nih, zuhud, akhirnya dia memberikan kepada masjid, tolong mas ini dijualkan, ini sudah diberikan pada saya, tak kasihkan kepada takmir, silahkan dijual, kemudian untuk pembangunan masjid lah, tentu itu amal yang baik dari si fakir miskin tadi itu. Tetapi kalau zakat fitri ini dikumpulkan di panitia, di masjid, di takmir contohnya, kemudian takmir berinisiatif menjualnya, kemudian untuk dijadikan sarana membangun masjid, tentu ini adalah kesalahan. Karena apa? Sudah menyimpang dari dalil hikmah disyariatkannya zakat fitri tersebut. Jadi tidak boleh takmir masjid atau panitia menjual berasnya dengan tujuan membangun masjid. Barakallahu fikum.